Jelang berakhirnya libur panjang tahun baru Islam, arus balik kendaraan menuju Jakarta di ruas tol Jakarta Cikampek pada Minggu pagi mulai ramai. Warga kembali ke ibu kota sejak pagi untuk menghindari kepadatan kendaraan yang diprediksi terjadi mulai Minggu sore nanti. Ramainya arus balik kendaraan yang akan kembali ke ibu kota terpantau di kilometer 62 ruas tol Jakarta Cikampek. Rekayasa lalu lintas disiapkan petugas jelang puncak arus balik yang diprediksi terjadi pada Minggu malam nanti. Sementara kembali mengingatkan menunda berwisata selama masa pandemi saudara dapat mencegah penyebaran COVID-19. Informasi lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV ada Adi Wahadi di Karawang, Jawa Barat. Adi, selamat siang. Rekayasa lalu lintas apa saja yang sudah disiapkan petugas untuk mengantisipasi puncak arus balik libur panjang? Irianda Mardanus dan juga saudara, sejumlah rekayasa lalu lintas sudah disiapkan oleh pihak kepolisian dari Satlantas Polres Karawang mengantisipasi lonjakan kendaraan arus balik dari arah Bandung maupun dari arah Cirebon. Ada 4 titik setidaknya yang menjadi potensi kemacetan di sepanjang tol Jakarta Cikampek. Yang pertama ada di kilometer 66, yaitu pertemuan arus dari arah Bandung dan arah Cirebon, kemudian kilometer 62 rest area, kilometer 50 dan kilometer 48. Dari potensi tersebut, pihak kepolisian dari Satlantas Polres Karawang menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas. Pertama yakni kontraflow atau berlawanan arus yang nantinya akan dibuka mulai dari KM 65 hingga kilometer 47. Kontraflow ini akan dibuka atau diterapkan ketika kondisi arus lintas di tol Jakarta Cikampek ini mengalami peningkatan dan kepadatan. Untuk mengurai kepadatan tersebut, rekayasa lalu lintas kontraflow ini diberlakukan untuk menghindari 4 titik potensi kemacetan yang tadi saya sebutkan mulai dari kilometer 66, kemudian kilometer 62, kilometer 50, dan kilometer 48. Selain kontraflow, polisi juga menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas lainnya seperti pengalihan dan buka tutup rest area yang berada di kilometer 62 dan kilometer 50. Dua rest area tersebut biasanya menjadi salah satu penyebab kemacetan yang terjadi saat arus balik atau arus balik puncak terjadi. Kenapa hal ini terjadi? Akibat banyaknya aktivitas keluar masuk kendaraan yang akan masuk ke rest area untuk mengisi bahan bakar maupun sekedar beristirahat. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kepadatan dan menyebabkan kemacetan panjang, buka tutup rest area ini harus dilakukan. Selain itu, pantauan kami jalur arteri juga bisa menjadi salah satu rekayasa lalu lintas saat kondisi jalur tol Jakarta Cikampek ini tidak membendung lagi atau padat, dan biasanya akan dilakukan pengalihan arus dari jalan tol ke jalur arteri. Para pengendara biasanya dikeluarkan dari gerbang tol Kaliurip, kemudian bisa bertambung kembali di jalur tol melalui jalur tol gerbang tol wilayah Parang Barat atau kilometer 47, Irianda. Baik, 4 titik menjadi fokus petugas karena berpotensi macet. Sejumlah rekayasa lalu lintas seperti kontraflow dan juga buka tutup rest area ini sudah disiapkan. Terakhir, Adi, bagaimana pantauan terakhir mengenai rest area? Karena memang kemarin juga seperti informasi yang juga Anda sampaikan di rest area ini terjadi penumpukan begitu. Saat ini kondisi arus lintas di tol Jakarta Cikampek maupun di rest area masih terbilang lancar, artinya kendaraan-kendaraan bisa masuk tanpa harus antre terlebih dahulu. Dan biasanya kepadatan akan terjadi jelang sore hingga malam nanti. Dan oleh karena itu, rekayasa buka tutup yang tadi saya sebutkan tadi harus diterapkan mengantisipasi kepadatan atau kemacetan di jalur tol Jakarta Cikampek. Namun hingga saat ini arus lalu lintas masih cukup lancar, kendati ramai dan terus terjadi peningkatan dari kendaraan dari arah Bandung maupun Cirebon menuju Jakarta, Irianda. Oke, hingga siang hari ini masih terlihat lancar arus lalu lintas di tol Jakarta Cikampek. Terima kasih jurnalis Kompas TV Adi Wahadi langsung dari Karawang, Jawa Barat.